Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya kontennya wakakakak. Solen 2 chapter 486.1. Setelah memasuki akademi, Huo Yuhao dan Bei Bei melambat. Bei Bei sedikit bingung ketika dia bertanya, "Yuhao, apa yang terjadi antara kamu dan Wutong? Kenapa dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun setelah mengirimmu kembali hari itu?" Petik 2. Huo Yuhao tidak berdaya ketika dia menjawab, "Saya juga tidak tahu. Kami menghadapi bahaya saat itu. Dia pasti menyelamatkan saya. Mungkin dia terluka atau terlalu lelah, dan dia bergegas kembali ke akademi untuk beristirahat." Petik 2. Dia tidak berani memberitahu Bei Bei bahwa dia mengambil 9 tusukan untuk Tang Wutong. Jika dia melakukannya, dia tidak tahu bagaimana Bei Bei akan menegurnya. Dia tidak takut pada siapapun selain Bei Bei. Rasanya seperti menghadapi Dai Luoli. Dia selalu menganggap Bei Bei seperti kakak kandungnya sendiri. Bei Bei berkata, "Karena dia menyelamatkan Anda harus pergi dan mengunjunginya setelah kami melapor kepada Penatua Suan. Kali ini, Wutong benar-benar memperlakukan Anda dengan baik dengan pergi sejauh ini untuk menyelamatkan Anda. Saya dapat mengatakan bahwa dia menyukai Anda." Petik 2. Huo Yuhao mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Namun, dia tidak langsung menolak Bei Bei. Dia hanya sedikit mengangguk. Tanda pisah. Bei Bei membawanya saat mereka berdua pergi ke Pulau Sigat. Mereka langsung menuju paviliun Sigat di bawah pimpinan Bei Bei. Ketika mereka berada di luar paviliun, Huo Yuhao berhenti di depan pohon emas sebelum melakukan kowtow. Bei Bei melakukan hal yang sama. Huo Yuhao berpikir dalam hati, "Guru, aku kembali hidup. Saya menghadapi Long Xiaoyao kali ini, tetapi saya tidak tahu mengapa dia melepaskan saya. Apakah karena kamu, atau sesuatu yang lain? Mengapa kultivasi saya meningkat setelah saya mengambil 9 tusukan? Dan mengapa tidak ada luka di tubuh saya?" Mengenai misteri ini, dia hanya bisa bertanya pada Tang Wutong nanti. Namun, dia secara kasar bisa mengingat bahwa Tang Wutong pingsan sebelum dia benar-benar kehilangan kesadaran. Bagaimana dia tahu sesuatu, jika itu masalahnya? Mungkin akan terlalu sulit baginya. Huo Yuhao menghela nafas tanpa daya saat dia selesai berpikir. "Kenapa kamu mendesah? Kalian berdua, masuklah." Suara Penatua Suan datang dari paviliun Dewa Laut. Huo Yuhao dan Bei Bei berdiri dan berjalan ke paviliun. Di antara generasi muda, hanya mereka berdua dan Zhang Lexuan bisa masuk dan meninggalkan paviliun Dewa Laut dengan bebas. Itu karena mereka semua adalah anggota paviliun Dewa Laut. Tanpa ragu, mereka akan menjadi tokoh terkemuka Akademi Shrek di masa depan. Penatua Suan sudah menunggu mereka di tingkat pertama. Dia memandang Huo Yuhao dan berkata, "Yuhao, mengapa kamu menciptakan masalah yang berbeda setiap kali kamu pergi? Kamu memang magnet yang memusingkan." Petik 2. Huo Yuhao tegang. "Jangan bilang padaku bahwa Wutong sudah memberitahu Penatua Suan tentang pertemuan kita dengan naga suci kegelapan. Penatua senior masih akan memarahiku jika Penatua Suan mengatakannya. Namun, dia tidak punya pilihan lain, karena semuanya sudah pada tahap ini." Dia hanya menebalkan kulitnya dan tertawa, "Penatua Suan, saya tidak tahu apakah saya beruntung atau tidak. Namun, saya memang mendapatkan pahala kali ini. Bahkan jika saya salah dalam beberapa hal, saya harus bisa menebus kesalahan itu." Petik 2. Penatua Suan mengangguk dan menjawab, "Anda memang melakukan kesalahan yang menyebabkan masalah bagi saya. Namun, Anda melakukannya dengan baik di Extreme North. Katakan padaku, bagaimana kamu merusak rencana Kekaisaran Sun Moon? Berbicara secara logis, Anda tidak bisa berurusan dengan seluruh legiun insinyur jiwa sendiri." Kata-kata Qiu juga sangat ambigu. Dia juga tidak tahu apa yang kamu lakukan. Petik 2. Huo Yuhao batuk. "Seperti itu. Penatua Suan, saya punya beberapa hal untuk dilaporkan kepada Anda. Bahkan, apakah Anda masih ingat roh yang saya miliki?" Petik 2. Penatua Suan berpikir sejenak sebelum bertanya, "Apakah Anda berbicara tentang wanita muda itu?" Yang lucu. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dengan cepat dan menjawab, "Ya, dia. Tentu saja saya lakukan. Bagaimana mungkin aku tidak ingat wanita muda yang imut? Mengapa? Apa hubungannya dengan ini?" Penatua Suan bingung, bahkan Bei Bei pun penasaran. Meskipun selama ini dia tahu bahwa kekuatan Huo Yuhao sedikit misterius, ini ada hubungannya dengan privasi Huo Yuhao sendiri.
Jika Yu Hao tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan bertanya. Tapi saat ini, rasa penasarannya terguncang. Huo Yu Hao terkekeh dan berkata, dia bukan gadis muda. Berbicara tentang latar belakangnya, itu sebenarnya cukup mengesankan. Petik 2. Dia menceritakan bagaimana dia menemukan cikal bakal Ratu Salju ketika dia berada di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, serta bagaimana dia bergabung dengannya. Dia juga berbicara tentang bagaimana permaisuri salju telah menciptakan roh. Setelah mendengar kisahnya, Penatua Suan dan Bei Bei kagum. Hal-hal yang terjadi pada Huo Yu Hao tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata ajaib. Seorang manusia benar-benar menyatu dengan permaisuri salju, peringkat ketiga di antara 10 binatang buas besar. Permaisuri salju hanya kalah dengan Ditian dan Evileye Tyrant King, budidayanya sekitar 700.000 tahun. Ketika permaisuri salju berada di puncaknya, bahkan jika Muen masih hidup, dia mungkin bahkan tidak bisa melawannya. Jika berada di dataran es ekstrim North, permaisuri salju bahkan bisa melawan dewa binatang. Makhluk supranatural seperti itu benar-benar telah menjadi roh Huo Yu Hao. Tidak heran kemampuan Ice Ultimate anak ini naik begitu cepat. Ultimate Ice adalah kemampuan yang sulit untuk dipupuk, tetapi ia mampu menjadi jiwa sage seperti Bei Bei dan yang lainnya. Jadi ini sebabnya. Aku memimpin permaisuri salju ke inti ekstrim North. Di bawah komandonya, spesies makhluk jiwa terkuat di ekstrim North, Titan Snow Devils, setuju untuk membantu saya. Saya datang dengan rencana sederhana untuk menghancurkan pangkalan dan fasilitas yang telah didirikan militer Kekaisaran Sun Moon. Mengingat kondisi yang keras, mereka tidak dapat bertahan hidup tanpa fasilitas mereka, dan hanya bisa mundur. Percayalah padaku, dengan ancaman dari Beast Soul itu, dan mengingat Sun Moon Empire begitu jauh, mereka tidak akan bisa melakukan apapun dalam jangka pendek. Petik 2. Bibir Penatua Suan berputar setelah dia mendengar kisah Huo Yu Hao. Dia berkata, itu berhasil. Anda benar-benar dapat memanfaatkan kekuatan binatang buas di ekstrim North. Benar-benar. Petik 2. Hehe, Huo Yu Hao terkekeh. Dia meniup klaksonnya sedikit, tetapi dia juga sedikit bangga pada dirinya sendiri. Penatua Suan memelototinya dan berkata, jangan terlalu senang. Jangan terlalu gegabah ketika Anda menghadapi hal seperti itu di masa depan. Tidak bisakah kamu setidaknya mengirim berita kembali ke akademi dan menunggu bala bantuan terlebih dahulu? Apakah Anda benar-benar tidak mempercayai kami sama sekali? Petik 2. Meskipun Penatua Suan menegur Huo Yu Hao masih merasa sangat hangat di hatinya. Iya, Shrek Academy sama seperti rumah saya. Ya, saya salah, Penatua Suan. Saya akan mengingatnya di masa mendatang. Huo Yu Hao mengakui kesalahannya dengan sangat patuh. Penatua Suan ingin memarahinya lebih jauh, tetapi dia berhenti ketika melihat bahwa Huo Yu Hao begitu bertobat. Lagi pula, dia sudah dewasa. Dia tidak bisa menahan tawa. Kamu ingin mengakui kesalahanmu, tetapi kamu tidak akan mengubah karaktermu. Huo Yu Hao menggaruk kepalanya karena malu, sementara Bei Bei mengangguk setuju. Huo Yu Hao dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, Penatua Suan, kami berdua di sini untuk memberitahu Anda tentang Guru Xiaoya. Kami menangkap seorang master jiwa jahat ketika kami pergi ke kota Heaven Dome. Kami berhasil mengetahui bahwa dia ada di garis depan. Petik 2. Huo Yu Hao diam-diam merasa lega ketika dia mengatakan itu. Penatua Suan tampaknya tidak tahu tentang dia dan Tang Wutong. Kalau tidak, dia tidak akan mudah dilepas begitu saja. Bei Bei gelisah, dan bergegas untuk memberitahu Penatua Suan tentang apa yang diungkapkan Chu Yanwei. Penatua Suan merenung sejenak. Karena itu yang terjadi, bentuk tim di Sekte Tang. Aku akan memikirkan siapa yang harus kukirimkan bersamamu. Petik 2. Bei Bei ternyata sedikit terpana. Dia memeriksa, Penatua Suan, kita akan menyelamatkan Xiaoya. Apakah ini akan memengaruhi akademi? Petik 2. Penatua Suan meliriknya. Aku mengerti apa yang kamu khawatirkan. Jangan bilang bahwa Kekaisaran Matahari Bulan tidak tahu bahwa kita akan berurusan dengan mereka. Kita tidak hanya harus berhasil menyelamatkannya kali ini, tetapi kita juga harus melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ini akan meningkatkan kepercayaan pada 3 kerajaan di benua Douluo asli. Pada saat yang sama, kami akan membawa Kekaisaran Sun Moon kembali ke tanah. Kita harus memikirkan cara untuk membingungkan mereka. Petik 2. Mata Bei Bei menjadi cerah, dan dia berkata, Penatua Suan bijak. Penatua Suan membentak, hentikan bootlicking. Katakan padaku, bagaimana aku bijak? Petik 2. Penatua Suan, aku agak bingung. Ayo, Yu Hao, katakan padanya.
Saat dia berbicara, dia menyeret Huo Yuhao. Senior tertua, Anda tidak terhormat. Huo Yuhao tertawa getir di dalam hatinya, tapi dia tidak berani mengatakannya dengan keras. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, Penatua Suan, Anda jelas di bidang lain, tetapi untuk bagian kebingungan, kita hanya perlu mengecualikan insinyur jiwa. Kami akan menggunakan guru jiwa tradisional dari akademi untuk bertarung. Kekaisaran Matahari Bulan masih akan berpikir bahwa kita terutama terdiri dari para penguasa jiwa. Bahkan jika Departemen Alat Jiwa kita telah berkembang, itu tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Jiwa kita. Petik 2. Penatua Suan mengangguk puas dan berkata, itu saja. Saat ini, Liner dan Duo-Duo sedang sibuk dengan Departemen Alat Jiwa. Saya akan meminta Saoze untuk mengikuti Anda berdua sebagai gantinya. Dia bisa mewakili akademi. Namun, pelajaran dan pelatihan di akademi cukup sesuai jadwal. Saya tidak dapat mengalokasikan banyak orang untuk pergi bersama Anda. Saya akan meminta Song Elder untuk pergi juga. Dengan mereka berdua di sekitar, seharusnya tidak ada masalah yang melindungi Anda. Petik 2. Di Shrek Academy, Penatua Song hanya kalah dengan Penatua Suan. Green Shadow Godly Eagle-nya telah memainkan peran yang sangat penting selama Beast Wave. Dengan dua Doulo Transcendent mendukung mereka, peluang keberhasilan mereka sangat meningkat. Bei Bei menggosok tangannya dengan gembira. Terima kasih, Penatua Suan. Terima kasih. Soul Land 2 Chapter 486.2. Penatua Suan tersenyum dan bertanya, untuk apa Anda berterima kasih? Saya sudah mengatakan bahwa Akademi Shrek dan Sekte Tang hanya seperti satu keluarga. Xiaoya adalah pemimpin sekte nyata dari Sekte Tang. Bukankah kita seharusnya menyelamatkannya? Namun, apakah Anda memiliki cara untuk menghilangkan racun jahat di tubuhnya? Petik 2. Ekspresi Bei Bei berubah sedikit suram, dan dia menjawab, ini akan sulit. Namun, kita harus menyelamatkannya bahkan sebelum kita memiliki kesempatan. Petik 2. Penatua Suan berkata, oh benar. Tidak apa-apa bagi Anda berdua untuk kali ini, tapi harap berhati-hati. Pikirkan tentang siapa yang ingin Anda bawa dalam perjalanan ini. Anda harus menjadi orang-orang yang memegang benteng di Sekte Tang, tetapi saya khawatir Anda masih akan cemas bahkan jika Anda tetap berada di Sekte. Karena itu lebih baik kamu pergi. Tapi Anda masih perlu mengatur hal-hal di Sekte Tang terlebih dahulu. Petik 2. Ya, aku akan melakukannya. Bei Bei menjawab dengan penuh semangat. Penatua Suan, bagaimana kabar Tang Wutong? Dia menyelamatkan saya. Saya berencana untuk pergi melihatnya, Huo Yuhao menyelidiki dengan bertanya kepada Penatua Suan. Penatua Suan menjawab, Anda tidak dapat menemukannya sekarang. Dia berkultivasi tertutup. Petik 2. Apa? Huo Yuhao tertegun saat dia melihat Penatua Suan. Penatua Suan berkata, saya juga tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Dia tampaknya sedikit terganggu setelah menyelamatkanmu. Dia meminta izin dari saya untuk memasuki kultivasi tertutup. Tidak ada yang mengganggunya. Dia sangat berbakat, dan bahkan tidak kalah denganmu. Saya harap putaran kultivasi ini akan bermanfaat baginya. Petik 2. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Setelah mendengar kata-kata Penatua Suan, Huo Yuhao secara alami tidak bisa bersikeras lagi. Dia kembali ke Tang Sekte setelah meninggalkan pavilion Dewa Laut bersama Bei Bei. Bei Bei langsung sibuk. Dia tidak tahu kapan mereka akan kembali begitu mereka pergi dalam perjalanan ini. Hal-hal masih sangat sibuk di Sekte Tang. Secara alami, dia harus membuat rencana sebelum pergi. Huo Yuhao juga tidak menganggur. Dia kembali ke kamarnya dan segera memanggil Ratu Salju dari Laut Rohaninya. Situasi Raja Beruang Es tidak diketahui, tetapi dia percaya Ratu Salju punya cara untuk menemukannya. Dia sedikit menghela nafas dan berpikir untuk dirinya sendiri. Aku takut Permaisuri Salju akan memarahiku kali ini. Saya benar-benar pasrah untuk mati. Saya benar-benar merasa sedikit tidak nyaman menghadapi Ratu Salju, Permaisuri Es, dan Saudara Skydream. Tetapi saya tidak punya pilihan. Apapun masalahnya, masalah ini harus diselesaikan. Karena dia tidak punya pilihan, dia mengertakkan gigi dan memanggil Ratu Salju dari Laut Rohaninya. Sesosok muncul sebelum Permaisuri Salju muncul. Sama seperti yang diharapkan Huo Yuhao, dia menatapnya dengan tatapan dingin. Sepertinya dia akan berada dalam masalah besar. Saya salah. Huo Yuhao menunduk dan menggunakan trik yang sama yang telah dia gunakan pada Penatua Suan sebelumnya. Permaisuri Salju tidak mengatakan apa-apa saat dia menatapnya. Snow Empress, aku mengakui kesalahanku. Saya
Bu, permaisuri salju tiba-tiba tertawa. Dia tidak bisa mempertahankan ekspresi dingin di wajahnya lagi, dan senyum menawan muncul. Huo Yuhao tanpa sadar mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat dia tertawa, dia terkejut. Apa yang kamu tertawakan? Permaisuri salju tiba-tiba berubah serius dan mendengus, bagaimana menurutmu? Menurutmu apa yang aku tertawakan? Petik 2. Huo Yuhao tertawa pahit dan menjawab, saya tidak tahu. Saya lebih suka Anda memarahi saya sebagai gantinya. Saya akan merasa lebih baik. Petik 2. Sang permaisuri salju membentak, ayah, apakah Anda sangat sedih? Huo Yuhao merinding ketika dia memanggilnya, ayah. Saya pikir memanggil saya itu bahkan lebih buruk daripada memarahi saya. The Snow Empress sangat marah, aku akan terus memanggilmu begitu. Ayah, ayah, ayah. Petik 2. Huo Yuhao mendengarkannya dengan lesu, dan tidak berani menolak sama sekali. Siapa yang memintanya menjadi salah? Ruangan menjadi sunyi sekali lagi. Permaisuri salju menatapnya begitu saja, tetapi dia tidak berani menatapnya. Dia hanya menunduk. Setelah beberapa saat, permaisuri salju tertawa sekali lagi. Kamu memang bodoh. Tidak heran Wang Donger memanggilmu begitu ketika kau masih bersama. Apakah Anda benar-benar berpikir naga suci kegelapan ingin membunuh Anda? Dan kami akan mengawasi dan membiarkanmu mati. Dia tidak punya niat untuk membunuhmu sejak awal. Kalau tidak, itu tidak akan sesederhana itu. Petik 2. Apa? Huo Yuhao mengangkat kepalanya dan memandang Ratu Salju dengan linglung. Permaisuri salju mendengus dingin. Apakah kamu tidak mengerti saya? Hari itu, sejak awal, naga suci kegelapan tidak berniat membunuhmu. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Mengingat kultivasinya, dia akan memiliki banyak cara untuk membunuhmu. Dia bahkan bisa menghindari Ditian. Namun, dia tidak punya niat. Apakah kamu tidak memperhatikan itu? Jika dia ingin membunuhmu, apa gunanya menyeretmu keluar kota? Kota adalah wilayah kekuasaannya. Apa gunanya menyeretmu keluar kota? Petik 2. Huo Yuhao tertegun ketika dia bertanya, dia tidak ingin membunuhku. Mengapa dia mengancam saya? Dan mengapa dia menumpangkan tangannya ke saya? Petik 2. Permaisuri salju menjawab, aku juga tidak mengerti pada awalnya. Saya hanya merasa bahwa dia tidak ingin membunuhmu atau menyembunyikan niat jahat terhadap Tang Wutong. Jika tidak, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menyerang berkali-kali? Jika dia tidak menyerah kepada Anda sudah akan ditahan oleh domainnya. Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Itu aneh, kalau begitu. Jika Long Xiaoyao tidak ingin menyakiti saya atau Wutong, apa gunanya muncul? Snow Empress, katakan padaku, cepat. Petik 2. Permaisuri salju berkata dengan dingin, sebelum saya mengungkapkan niatnya yang sebenarnya, mari kita bicarakan kita terlebih dahulu. Anda ingin meninggalkan kami, kan? Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Huo Yuhao tidak berdaya saat dia tertawa getir, aku tidak punya pilihan saat itu. Apakah Anda benar-benar mengharapkan saya untuk percaya diri dalam menghadapi Douluo utama? Saya tidak punya pilihan. Saya hanya tahu bahwa Long Xiaoyao akan menepati janjinya. Racun di belati bisa membunuh Tang Wutong. Saya lebih suka mengambil racun di tempatnya. Setidaknya salah satu dari kita akan hidup untuk menyampaikan informasi. Saya laki-laki. Saya tidak bisa membiarkan seorang wanita menikam saya. Selain itu, saya ingat Permaisuri Es yang menyebutkan sebelumnya bahwa asal-usul Anda telah dikonsolidasikan setelah menyerap Manifold Mysterious Ice Essence. Bahkan jika aku mati, kalian semua masih bisa menemukan mayat baru. Petik 2. Permaisuri salju menghela nafas dan berkata, kamu benar-benar bodoh. Ice hanya mengatakan itu. Selanjutnya, dia hanya berbicara secara teoritis. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda secara nyata. Bahkan, hidup kami terikat pada Anda. Jika kamu mati, kita mati. Skydream mungkin masih bisa meninggalkan tubuh Anda. Namun, apakah Anda lupa? Ketika Anda membentuk inti jiwa Anda, dia meninggalkan sisa-sisa asal rohaninya kepada Anda. Itu seperti membiarkan bagian dari rohnya menyatu dengan Anda. Dia sudah menjadi bagian dari dirimu. Jika Anda membiarkannya pergi, apakah Anda masih memiliki hati nurani? Petik 2. Apa? Huo Yuhao tertegun. Permaisuri salju mendengus dingin dan melanjutkan, berkata, selanjutnya, bisakah Ice pergi? Dia jiwa bela diri kedua Anda, dan kekuatan asalnya ada di tulang jiwa Anda. Jika Anda mati dan dia bisa melarikan diri, dia akan memiliki kurang dari 1% dari kekuatan aslinya.
Dia akan menghilang sebelum dia bahkan dapat menemukan tubuh baru. Di antara kita semua, Star Anise adalah yang paling mungkin untuk melarikan diri. Itu karena Star Anise adalah roh murni. Setelah menyerap esensi es, asalnya stabil, dan satu-satunya yang dapat menemukan pemilik baru. Petik 2. Setelah berbicara di sana, permaisuri salju berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Terakhir, aku. Awalnya, gurumu membakar asal akal ilahinya untuk menyelamatkanku, sehingga aku bisa menjadi rohmu. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menangani kekuatan besar saya, mengingat betapa lemahnya Anda saat itu? Asal saya telah lama dikaitkan dengan roh Anda melalui akal ilahi gurumu. Dia menyelamatkan saya dari niat baik, namun, dia juga mengikat saya untuk menyelamatkan Anda. Jika kamu mati, aku akan menjadi yang berikutnya. Apakah kamu mengerti? Itu memang pertama kalinya Huo Yuhao belajar tentang hubungannya dengan keempat rohnya. Dia merasa sangat bersalah sekarang. Kata-kata permaisuri salju sangat jelas baginya. Jika dia mati, semua rohnya, tidak termasuk rumput es misterius bintang Anise, akan dimakamkan bersamanya. Tiba-tiba, wajahnya memerah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya mencapai apa yang dia miliki hari ini dengan bantuan rohnya. Namun, dia berpikir untuk menyerah. The Snow Empress mengerang, aku memberitahumu semua ini untuk membuatmu mengerti. Anda tidak hidup untuk satu orang sekarang, tetapi untuk semua orang. Ya, Anda mungkin menghadapi beberapa kendala dalam kehidupan cinta Anda. Namun, Anda laki-laki. Tidak bisakah kamu hidup tanpa cinta? Petik 2. Huo Yuhao menunduk ketika dia berkata, Snow Empress, aku salah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Petik 2. Permaisuri salju dengan lembut mengakui kata-katanya dan berkata, baiklah, kamu tidak harus bertindak seperti ini. Faktanya, kami tidak marah dengan Anda. Petik 2. Huo Yuhao mengangkat kepalanya lagi setelah mendengar kata-katanya. Tidak marah padaku, dia terdengar agak heran. Ekspresi mata Ratu Salju jelas berubah lebih lembut. Dia menghela nafas sedikit dan berkata, kami bisa mengerti apa yang sedang Anda alami, dan itu tidak mudah. Bertahun-tahun, Anda telah berkultivasi tanpa lelah dan menghadapi segala macam bahaya. Anda bahkan telah terpengaruh secara spiritual. Sejujurnya, Anda sudah sangat tangguh dan tangguh untuk manusia. Jika itu orang lain di hari lain, dia akan membuat pilihan yang sama juga. Inilah sebabnya mengapa Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Kami dapat memahami keputusan Anda. Anda lelah, tekanan pada Anda terlalu besar. Biarkan aku memberitahumu sesuatu yang lain. Ingatlah bahwa kami adalah roh Anda. Kami menyatu dengan Anda. Apapun yang Anda lakukan di masa depan, Anda harus menghargai diri sendiri. Itu sama dengan menghargai kita. Selain itu, Anda tidak harus memperlakukan kami sebagai beban atau keraguan. Kami bagian dari Anda. Itu sebabnya kami harus mencoba membantu Anda memikul beban apapun yang Anda miliki, alih-alih memberi Anda lebih banyak tekanan. Petik 2. Soul Land 2 Chapter 486.3. Mata Huo Yuhao mulai memerah saat dia melihat Snow Empress. Bahkan, dalam hatinya, apakah itu Skydream Ichewom atau Ice Empress, mereka adalah alasan mengapa dia merasa stres. Dia jelas tahu apa tujuan mereka dalam mengikutinya. Jika dia tidak bisa memenuhi mereka, dia akan mengecewakan mereka. Kata-kata permaisuri salju sangat menggerakkannya, dan menyebabkan rentetan jarak terakhir antara dirinya dan para roh di tubuhnya menghilang sepenuhnya. Terima kasih, Snow Empress. Huo Yuhao terisak. Panggil aku Snow Lady. Kami tahu Anda lelah. Itu sebabnya kami tidak akan memaksamu di masa depan. Beristirahatlah ketika tiba waktunya untuk beristirahat, dan rilekslah ketika waktunya untuk bersantai. Bahkan melawan lawan yang kuat, Anda memiliki kami. Long Xiaoyao benar. Sebagai Douluo utama, ia memiliki banyak cara untuk mengisolasi koneksi Anda dengan Ditian. Namun, dia tidak tahu bahwa Anda dan saya adalah entitas yang sama. Saya bukan semacam Greenhorn. Selama aku ada di sana, aku bisa menghubungi Dewa Bis kapan saja aku mau, dan memberitahunya bahwa kau dalam bahaya. Bukankah Ditian ingin membatasi Anda? Dia adalah orang pertama yang dapat Anda tuju. Anda sebaiknya memanfaatkannya. Itu sebabnya Anda tidak perlu terlalu khawatir dengan keselamatan Anda sendiri. Tentu saja, lebih baik berhati-hati. Petik 2. Baiklah, Putri Salju. Bagaimana dengan Little Bai? Dia masih di Heaven Doe City. Saya berencana untuk bertanya apakah Anda dapat menghubunginya. Aku akan pergi ke surga Doe City untuk menemukannya sekarang. Petik 2.
Kamu tidak harus pergi ke Heaven Door City. Permaisuri salju tertawa ketika dia berkata, aku sudah tahu bahwa kamu akan menanyakan ini padaku. Ketika Tang Wutong pergi bersamamu, aku sudah memberi isyarat kepada Little Bai untuk ikut. Sebenarnya, aku akan meminta Little Bai untuk pergi jika bukan karena fakta bahwa Long Xiaoyao tidak berencana untuk membunuhmu. Dengan dia di sekitar, Anda seharusnya bisa mundur dengan aman. Petik 2. Di mana dia sekarang? Huo Yuhao bertanya, terkejut. Di luar kota Shrek, permaisuri salju berkata, saya memintanya untuk menunggu di hutan belantara. Pergi dan jemput dia. Setelah itu, saya percaya bahwa fusi Anda dengannya dapat dimulai. Petik 2. Apa? Huo Yuhao terkejut, apa maksudmu? Permaisuri salju mengangguk dan berkata, itu benar. Ketika Anda terluka hari itu, Long Xiaoyao pertama-tama menghilangkan racun dari tubuh Anda sebelum menyembuhkan luka Anda. Menurut kata-katanya, ia ingin menguras jiwa dan kekuatan spiritual Anda, serta energi Anda, sebelum membiarkan Anda mengkonsumsi benda itu. Setelah Anda menyerapnya, efeknya akan menjadi yang terbesar. Petik 2. Huo Yuhao terpana, benda apa? Apa itu sebenarnya? Apa yang Long Xiaoyao lakukan padaku? Petik 2. Permaisuri salju menghela nafas dan sedikit iri ketika dia memandangnya dan berkata, hari itu, Long Xiaoyao memberimu pil naga. Pil naga, apa itu? Dia bertanya, terpana. Apa? Permaisuri salju terdiam ketika dia bertanya, kamu tidak tahu apa itu pil kebon? Oh, tidak heran. Itu adalah harta di dunia ini yang pada dasarnya tidak bisa kamu temukan. Petik 2. Huo Yuhao penasaran saat dia memandangnya. Dia menunggunya menjelaskan. Permaisuri salju melanjutkan, pil naga adalah pil dari naga. Petik 2. Permaisuri salju tidak bisa membantu tetapi terkekeh setelah melihat ekspresi Huo Yuhao yang terdiam. Aku tidak salah. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Petik 2. Huo Yuhao berkata, itu karena penjelasanmu terlalu bagus. Pil dari naga. Kenapa kamu tidak menyebutnya telur naga saja? Petik 2. Permaisuri salju tertawa, telur naga. Efek dari telur naga bahkan tidak sebesar pil naga. Bisakah kamu membuahi telur naga? Bahkan jika Anda bisa, bisakah Anda menunggu sampai ia tumbuh dewasa? Seekor naga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dari janin menjadi dewasa. Petik 2. Apa itu pil naga, kalau begitu? Huo Yuhao bertanya. Permaisuri salju menjawab, pil naga adalah tubuh energi yang perlahan terbentuk setelah naga raksasa menjadi dewasa. Ini berisi garis keturunan darah naga raksasa, serta kekuatan asalnya. Itu adalah sesuatu yang naga raksasa gunakan untuk mengembangkan indera spiritualnya. Anda dapat mengambilnya seperti ini, pil naga dari naga raksasa seperti inti jiwa dari seorang guru jiwa manusia. Itu bahkan lebih penting daripada inti jiwa. Kamu harus membunuh naga raksasa untuk mendapatkan pil naganya. Petik 2. Sangat ganas. Mengapa Long Xiaoyao memberiku pil seperti itu? Apa pengaruhnya bagi saya? Huo Yuhao bertanya dengan tergesa-gesa. Kedengarannya itu hal yang hebat. Permaisuri salju menjawab, saya tidak terlalu yakin tentang itu. Namun, saya mungkin pernah mendengar bahwa itu ada hubungannya dengan seseorang bernama Muen. Muen tampaknya telah meminta bantuan padanya. Itu sebabnya dia memberikannya padamu. Petik 2. Guru, Huo Yuhao berkata, Muen adalah guruku. Bersama-sama, mereka dikenal sebagai naga kembar hitam putih. Dia juga seorang douluo utama, dan master terakhir dari Paviliun Dewa Laut. Dia sangat kuat, dan jiwa bela dirinya adalah naga suci Radiant. Petik 2. Permaisuri salju tercerahkan, begitu. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan pil naga itu. Anda benar-benar memilikinya dengan baik. Petik 2. Huo Yuhao berkata, Anda belum memberitahu saya apa pil naga digunakan. Permaisuri salju menjawab, efek terbesarnya adalah membersihkan tubuh Anda dan memperkuat darah dan tulang Anda. Sederhananya, setelah Anda mengonsumsi pil naga, tubuh Anda akan menjadi sekuat raksasa naga. Bahkan ketika kamu mencoba menerobos menjadi Ultimate Douluo, kamu tidak perlu khawatir tentang tubuhmu yang tidak cukup kuat. Petik 2. Huo Yuhao tercengang. Sebagai siswa elit dari Akademi Shrek, dia secara alami mengerti bahwa kekuatan fisik seorang guru jiwa berkaitan dengan kultivasinya. Biasanya, kekuatan fisik master jiwa adalah yang membatasi dirinya selama tahap kultivasi selanjutnya. Ini sangat relevan di tingkat transenden Douluo. Seringkali, itu karena tubuh mereka tidak bisa menangani gelombang kekuatan jiwa.
Jika permaisuri salju itu benar, apakah itu berarti saya tidak akan mengalami kesulitan mengolah semua jalan ke Douluo utama di masa depan? Bukan hanya hal yang hebat, pil naga ini memang sangat kuat. Guru, apakah Anda meminta bantuan Long Xiaoyao? Jika begitu, mengapa dia dengan gereja Roh Kudus? Saat ini, Huo Yuhao hilang. Dia tidak mengerti perjanjian seperti apa yang Long Xiaoyao miliki dengan gurunya untuk mengarah pada apa yang terjadi. Namun, tidak peduli apa, itu bagus untuk mengkonsumsi pil kebon. Karena itulah kekuatan jiwamu mencapai titik kemacetan. Pil naga mengubah tubuh Anda, dan telah mengambil bentuk di dalam tubuh Anda. Kalau tidak, Anda akan meledak, mengingat kultivasi Anda. Long Xiaoyao pasti sudah siap. Dia menggunakan sebagian dari kekuatan pil kebon di tubuhmu, sedangkan sisa kekuatannya digunakan untuk mengompresnya di dadamu. Di masa depan, jika Anda dapat membentuk inti jiwa di sana, kekuatan yang terkandung dalam pil naga akan sangat membantu Anda. Long Xiaoyao telah memberimu hadiah besar. Saat ini, kami benar-benar melihat harapan di dalam kamu. Bukan hanya karena kecerdasan atau bakat Anda. Itu lebih karena kemampuan Anda. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengar kata-kata permaisuri salju, Huo Yuhao masih tidak mengerti, dan menatapnya dengan bingung. Kamu benar-benar bodoh. Apakah otakmu berubah menjadi debu setelah ditusuk beberapa kali? Permaisuri salju memutar matanya dan berkata, pikirkan tentang itu. Berapa banyak jenis kekuatan yang ada di tubuh Anda? Pertama, Anda memiliki manifold mysterious ice essence. Saya sudah menyerap sebagian besar esensi es. Anda menyerap sebagian juga, dan itu masih ada dalam darah Anda. Bahkan, itu akan berguna ketika Anda mencoba untuk mencapai peringkat 90 dan menjadi Douluo berjudul. Karena Anda sudah memiliki inti jiwa, jauh lebih sulit untuk membentuk yang kedua. Anda akan membutuhkan energi yang cukup untuk mendukung usaha Anda. Kalau tidak, mengapa Anda pikir saya akan meminta mereka untuk menyimpan semua esensi es? Itu untuk ketika Anda membentuk inti jiwa kedua Anda. Sementara pil naga yang Long Xiaoyao berikan padamu tampaknya mengandung energi lebih sedikit daripada SS kami, itu masih sangat besar. Selain itu, kekuatan pil naga itu jauh lebih mendominasi, dan itu sangat membantu tubuh Anda. Menurut situasi Anda saat ini, Anda harus membentuk inti jiwa kedua Anda di dada dan menyerap kekuatan pil naga itu. Dengan cara itu, tubuh Anda akan berevolusi sekali lagi ketika Anda membentuk inti jiwa kedua Anda dengan Dragon Pill sebagai intinya. Sebelumnya, aku menyebutkan bahwa kekuatanmu akan sama dengan naga raksasa. Yang saya maksudkan adalah itu akan terjadi setelah Anda menyerap kekuatan pil kebon, bukan sekarang. Meskipun kamu telah diperkuat, kamu masih kurang dibandingkan dengan naga raksasa sejati. Namun, segalanya akan berbeda setelah Anda menyerap kekuatan pil kebon. Bahkan laut spiritualmu akan stabil seperti naga raksasa pada saat itu, bersama dengan tubuhmu. Ketika Anda melawan Ditian di masa depan, Anda setidaknya akan memiliki peluang. Ini juga berarti bahwa kamu dapat membentuk inti jiwa ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika kamu menjadi Ultimate Douluo di masa depan, dengan pil naga dan esensi es krim beraneka ragam. Oh, Huo Yuhao mengakui kata-katanya. 3 core jiwa terdengar cukup bagus. Saya benar-benar berharap untuk menjadi Douluo utama. Permaisuri salju terganggu. Ekspresi seperti apa itu? Apakah Anda tahu apa artinya 3 inti jiwa? Petik 2. Huo Yuhao bingung dan bertanya, apakah itu dianggap luar biasa? Kekuatan jiwa Ditian tampaknya berasal dari inti jiwanya. Berapa banyak core jiwa yang dia miliki? Petik 2. Idiot, dengan 2 inti jiwa bekerja bersama, kekuatan jiwa seseorang akan menjadi sekuat milik Ditian. Saya tidak terlalu yakin apakah Ditian memiliki inti jiwa utama ketiga. Dia seharusnya. Ini berarti bahwa kemampuan Anda akan sama besarnya dengan Ditian jika Anda membentuk 3 inti jiwa. Anda pasti akan menjadi manusia terkuat dalam 10.000 tahun terakhir. Petik 2. Artikel